Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ustaz Salim Al-Filah yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di sini. Panjang sekali jalan di sini Ustaz, harus 1 tahun menunggu. Jadi kami mengenal Ustaz Salim ini sejak bulan Januari dan saat ini bulan November baru sampai di sini Ustaz. Dan itu pun kemudian sebentar lagi Ustaz akan pergi ke New York ya. Oh sudah. Jadi jangan bermimpi minta dadakan sama Ustaz. Alhamdulillah kita nantikan butiran-butiran tausiah dari Ustaz Salim yang sudah kita tunggu-tunggu. Sebetulnya Ustaz Salim ini sebelumnya kita kenal sebagai penulis. Banyak sekali buku yang sudah ditulis oleh beliau. Di antaranya harus ngepe. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan, jalan dakwah berliku, bersamamu di jalan dakwah, cemburu agar bidadari cemburu padamu. Ini buku-buku bestseller sekali. Sayang saat ini Ustaz tidak membawa bukunya ya. Jadi kalau ingin memiliki harus ke Proyu. Harus ke Proyu. Kalau ingin memiliki harus ke Proyu. Baik, untuk tidak membuang waktu kita kembali, mari kita perbaiki niat kita hanya untuk mencari ridho ilahi. Bapak-bapak, ibu, mari kita saksikan butiran-butiran tausiah dari Ustaz Salim Al-Filah. Ustaz bisa lagi ini. Haji. Acara ini disiarkan secara live streaming di Facebook. Silakan nanti di @Nofri Tanis di Facebook Nofri Tanis. Ya, oke, Nofri Tanis. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para asatid, para ustadzat, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, hadratul mukarramin, takmir masjid Nurul Huda Purbayan beserta seluruh jajaran, juga majelis taklim Raudhatul Huda. Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita pada sore hari ini di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah
di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu, kata Nabi SAW, yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah mendapatkan curahan rahmat Allah secara sempurna. Karena Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih. Dan Allah itu Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi dikasih, belum tentu disayang. Kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Kalau kita punya anak umur 3 tahun minta korek api sama petasan, dikasih mboten, Bu? Mboten. Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Iya kan? Karena sayang. Jadi Allah itu kadang-kadang tidak mengasih, tidak memberi sesuatu yang kita minta, mudah-mudahan itu karena sayang. Karena Allah tahu ya dinai bahaya. Kalau dikasih justru membahayakan. Maka mudah-mudahan kita semua sempurna mendapatkan rahmat Allah, kasih dan sayangnya. Karena orang yang mendapatkan rahmat Allah, semakin banyak mendapat rahmat Allah, dia juga menjadi jalan bagi Allah untuk menebarkan rahmatnya kepada sesama. Maka Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmatnya Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Orang yang dapat rahmat Allah seperti Rasulullah, bukti orang dapat rahmat Allah itu lintalahum, engkau lembut kepada mereka. Itu bukti nyata. Orang yang dapat rahmat Allah itu lembut kepada sesama. Karena Rasulullah lembut kepada sesama, maka risalah tersampaikan, dakwah tertunaikan, hidayah sampai ke hati-hati manusia. Karena Nabi SAW begitu lembutnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sebaliknya, kalau Nabi SAW tidak mendapat, seandainya beliau tidak mendapat rahmat Allah, maka beliau menjadi bersikap kasar, berhati keras. Di orang yang sikapnya kasar, hatinya keras, pertanda jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lang faddu min haulik, maka mereka akan bubar meninggalkanmu. Inilah rahmat Allah membuat orang menjadi lembut. Maka dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hurrima 'alan nari kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Hurrima, diharamkan 'alan nari untuk masuk neraka. Ini dapat status label haram masuk neraka, Bu. Bukan cuma label halal gitu ya. Ini label haram masuk neraka. Siapa yang dapat label haram masuk neraka? Kullu hayyinun, semua orang yang hatinya lembut, gampang tersentuh, gampang empati. Kalau mendengar ayat-ayat Allah, dia terketuk hatinya, dia menitikkan air mata, dia bertambah imannya. Kalau dengar kabar tentang orang saudara kita yang mendapat musibah, terketuk hatinya, tergerak untuk membantu, gampang empatik, gampang simpatik. Masya Allah, itu orang yang hayyin. Kalau layyin, lembut tutur kata, lembut perilaku. Sahlun, suka memudahkan urusan orang. Qaribun, gampang akrab dan gampang diakrabi. Diucapkan salam itu jawabnya grapyak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus pun dikabarin, Bu, saya Bu gitu. Grapyak itu namanya qaribun, akrab, gampang diakrabi. Gitu ya. Ini 4 hal kalau ada pada diri seseorang, maka orang itu haram masuk neraka. Hayyin, hatinya lembut. Layyin, tutur kata dan perangainya lembut. Sahlun,
suka memudahkan urusan orang. Qaribun, akrab, mudah diakrabi. Yang kedua, duduk bermajelis seperti ini. Wahafat subul malaikah, malaikat menaungkan sayapnya kepada kita. Kalau malaikat menaungkan sayap berarti menengadahkan tangan kepada Allah, memohonkan untuk kita semua rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah. Sampai majelis berakhir, nanti mereka pergi menghadap Allah untuk menyampaikan nama kita kepada Allah. Meskipun Allah Maha tahu, tetapi lalu malaikat-malaikat ini akan tetap di sisi Allah untuk menjadi pembela-pembela kita di yaumil hisab. Jadi ibu-ibu, setiap kali kita bermajelis ilmu ada satu malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya. Maka kalau ibu-ibu misalkan ya searang-arangnya, nah ibu-ibu itu saking rajinnya, yang namanya majelis taklim minimal seminggu sepindah ya bunyi. Kadang-kadang seminggu nanti peng telu peng papat. Nah itu setahun kira-kira ngumpulkan bisa 50 sampai 200 malaikat yang akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Jadi kalau kita duduk seperti ini di majelis seperti ini, kita nabung malaikat yang akan menjadi pembela kita di akhirat. Maka semakin banyak ibu-ibu ada di majelis ilmu, nanti tim pembela dari kalangan malaikat semakin banyak gitu. Nah kita ini kan hidup memang begitu. Perbanyak pembela, kurangi penggugat. Makanya jangan suka punya urusan sama orang. Meskipun beda pilihan politik, nggak usah nyebut cebong dan kampret. Ini nambahi masalah bu. Kita ini urusan diri sendiri aja ribet, kok nanti di akhirat mau menambah daftar orang yang mau menggugat kita, yang ngambil amal soleh kita, yang nambahi dosa kita. Nggak usah kalau bisa. Persedikit yang namanya penggugat, tambahi pembela. Persedikit yang namanya beban, tambahi yang namanya bekal. Itu saja, hidup itu rumusnya akan demikian. Nah ini kita nambahi pembela insya Allah dari kalangan malaikat. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Orang kalau kumpul-kumpul seperti ini diturunkan sakinah ke dalam hatinya. Kenapa kok dapat sakinah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya memang yang namanya sakinah itu, tentrem itu, tumakninah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingat eling kepada Allah, makin tentram hidup kita. Tetapi semakin kita ingat itu kok ingat makhluk, itu biasanya tambah gelisah. Pak J, jangankan yang aneh-aneh, yang halal-halal, yang baik-baik saja, kalau makhluk diingat-ingat kadang tambah gelisah. Ingat anak sendiri aja gelisah bu, apalagi ingat anak orang gitu. Ingat istri sendiri aja gelisah, ini nggak usah diteruskan, bahaya. Ingat mobil sendiri, ingat rumah sendiri aja gelisah, apalagi ingat cicilan, Pak. Subhanallah. Ingat makhluk itu gelisah, tapi kalau ingat Gusti Allah tentram. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita, karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita, karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita, kesedihan kita. Di sisi Allah terdapat ganti yang lebih baik dari semua yang hilang dari kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang lebih besar dari semua yang kemudian kita lakukan untuknya. Tabarakar Rahman. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala nyebut-nyebut nama mereka dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kita tuh seneng kalau disebut-sebut sama ketua RW di acara tingkat RW, apalagi Pak Lurah, apalagi Pak Camat, apalagi wali kota, apalagi gubernur, apalagi disebut-sebut presiden di acara tingkat kenegaraan. Itu seneng, bangga. Lah apalagi ini disebut-sebut sama Gusti Allah. Mudah-mudahan kita ini jadi orang yang lebih banyak disebut-sebut Gusti Allah daripada disebut makhluk. Mudah-mudahan kita ini lebih terkenal di langit daripada di bumi. Terkenal di bumi repot bu. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Abdul Somad. Repot bener, di bandara itu check in bisa telat gara-gara petugas
check in minta selfie. Nanti masuk ke ruang tunggu petugas boarding minta foto bareng. Nanti masuk ke pesawat jamaah rebutan pengen salaman. Wis repot kok jadi orang terkenal itu. Ngopo-ngopo digatekke wong. Kalau kita nggak ada yang kenal ngopo wae santai, nggak usah gatekno. Yang terkenal susah, Bu. Gitu ya, subhanallah. Ini terkenal di dunia. Kadang apalagi kalau terkenal di dunia itu kadang-kadang menipu. Rumangsane nek akeh sing ngrubung kuwi apik. Nek banyak yang kenal itu baik. Belum tentu di dunia ini yang namanya punya banyak fans itu belum tentu baik. Nek bunga wangi, ada lebah, ada kupu datang. Tapi sampah itu fansnya juga banyak loh, Bu. Fansnya sampah itu ada lalat, ada belatung, ada kutu, ada set, ada wes macam-macam jijiki, kuman-kuman itu semuanya fans dari sampah gitu. Makanya saya sering mengingatkan diri saya, jo bangga, oke saya seneng rung mesti apik. Apalagi yang seneng tidak tahu aslinya kita. Ibu kan nggak tahu aslinya saya kayak apa. Kalau tahu aslinya nggak ada yang datang ini tadi. Wong aib-aib saya ditutupi sama Gusti Allah. Bapak-bapak, saya gumun kalau pengajian kok ibu-ibu yang menguasai ruang utama gitu. Biasanya lah ya bapak-bapak yang di depan gitu loh. Gitu ya, Masya Allah. Oh karena majelis taklimnya ibu-ibu ini. Oh bapak-bapak peserta undangan gitu ya. Ya undangan itu harusnya di tempat yang lebih baik tuh. Alhamdulillah saya ini selalu diingatkan istri saya. Kata istri saya, Baba, di mana-mana Abah itu pengajian banyak yang datang. Kalau wingi wonten metro mbok menawi rekor itu 13.000. Aku yang gumun do teko. Soalnya do gumun. Nek wong Yojo biasa ketemu bedina gitu kan. Tapi kalau di Lampung itu kemarin Masya Allah 13.000 gitu ya. Yang samirawuh gitu. Saya juga Masya Allah ini ujian. Wong sekali lagi mereka tidak kenal aslinya. Kalau istri saya bilang, monggo-monggo majeng ibu-ibu. Yeah. Maju sedikit. Dirapatkan masih banyak yang mau rawuh. Tafassahu fil majalis, insyaallah. Meskipun semua orang itu bilang kita yes, kalau istrinya sendiri bilang belgedes rampung. Kata istri saya begitu. Mbok semua orang dia luar sana menyaksikan bahwa apa itu baik, ketemune mung sak jam 2 jam kok. Sing ketemu bendino sak wayah-wayah itu bojone. Maka bener Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Ini menjadi catatan penting. Maka kita itu pengen kayak Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu ketika masih hidup, Bu, berapa yang kenal? Sedikit apa banyak? Sedikit. Berapa yang sayang? Lebih sedikit. Berapa yang doakan? Lebih sedikit. Tapi hari ini ribuan tahun setelah beliau wafat, itu yang baca kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu ratusan juta orang loh tiap tasyahud itu. Masya Allah. Dulu Kanjeng Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, wa adzin finnasi bil hajj, panggillah manusia untuk berhaji, hai Ibrahim. Ibrahim itu bingung, manggilnya gimana ya Allah? Pengeras suara aja nggak punya. Manggilnya itu gimana caranya? Gitu ya. Apalagi akun Facebook, akun Instagram. Nabi Ibrahim nggak punya, WhatsApp aja nggak punya. Terus aku manggilnya gimana ya Allah? Allah mengatakan, tugasmu manggil, aku yang mendatangkan. Maka hari ini hampir 4 juta orang tiap tahun memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sing antri luweh kata. Jogja antrine 22 tahun. Daftar sekarang berangkat 23 tahun lagi, Bu, insyaallah. Saya sampai kepikir anakku tak daftar ke sisa piye. Masya Allah. Saking banyaknya yang kemudian memenuhi panggilannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insyaallah mudah-mudahan semua
jamaah Masjid Nurul Huda yang rawuh hari ini kesampaian menjadi tamunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niat Bu, insya Allah yang terpenting niat, nabung, bismillah. Kalau sudah mampu gitu ya, bayar biaya awal, daftar. Insya Allah bidal, kita ndak tahu kapan. Wong banyak itu yang bidal itu nggak pakai duit kok. Saya itu alhamdulillah setahun 2 kali itu nggak tahu bayar, malah dibayar. Jadi siapa bilang yang namanya haji atau umroh itu harus pakai duit? Enggak. Yakin wis pakai kof. Mboten bayar, kadang-kadang malah dibayar. Wong bimbing saat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau sudah niat sampai tidak sampai, niatnya sudah sampai kepada Allah. Umur tekan ora tekan, bismillah daftar mawon Bu. Bismillah ini insyaallah adalah bagian dari ibadah kita. Banyak kok yang mabrur sebelum tindak, dan banyak yang naudzubillah sudah tindak tapi tidak mabrur-mabrur. Contohnya nyuwun doa ini yang di depan bu-ibu, bapak-bapak sekalian ini sangat dipertanyakan. Wis mabrur apa belumnya itu, mohon doanya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya hari ini judulnya menjadi kekasih Allah itu jelas bukan sharing pengalaman pribadi. Wong cetok. Kalau saya lihat diri saya sendiri jauh dari apa yang disebut sebagai kekasih Allah. Ini sama-sama belajar, ini sama-sama sinau. Duduk di depan apalagi lebih tinggi begini bukan berarti lebih di dalam mengamalkan apa yang nanti akan disampaikan. Belum tentu. Nyuwun doa, masih terus-terus nyuwun doa dari Bapak Ibu sekalian supaya kita nanti bisa sama-sama mengamalkan apa resepnya, apa tipsnya menjadi kekasih Allah. Siapa yang sudah terbukti menjadi kekasih Allah? Salah satunya yang saya sebut-sebut tadi, Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadha Ibrahim halila, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Maka gelarnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjadi kekasihnya Allah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Mari kita cari di antara resep yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena banyak sekali nanti perilakunya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani. Tapi sore hari ini kalau belajar banyak-banyak nanti malah tidak dapat semuanya. Kita ambil satu rangkaian ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menggambarkan bagaimana beliau alaihissalam menata hubungannya dengan Gusti Allah sehingga menjadi kekasihnya Gusti Allah. Kalau ngasih mushaf bisa dibuka surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82. Ada 5 ayat 78 sampai 82. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam ngendika tentang bagaimana beliau alaihissalam menata hubungannya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kekasih Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi Ibrahim ngendika 1, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu zat yang menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Yang kedua, waladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah itu zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Yang keempat, waladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan zat yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir ayat ke-82, waladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Ini 5 kalimat Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan panduan bagaimana caranya menjadi kekasih Allah. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 ini, yang pertama Nabi Ibrahim di ayat ke-78 ngendika alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu zat yang menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Maka yang bisa kita lakukan untuk menjadi kekasih Allah, yang pertama, perbanyak tafakur tentang penciptaan kita dan perbanyak mohon hidayah kepada Allah. Yang pertama, perbanyak tafakur tentang penciptaan kita. Masya Allah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik bentuk. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk rupa kalian, maka dia yang memperbagus rupa kalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Allah menciptakan kalian dalam sesempurnanya, seindah-indahnya proporsi. Bapak Ibu coba perhatikan di alam semesta ini, ada enggak makhluk yang lebih indah daripada manusia? Ada mboten, Bu? Enggak ada. Makhluk yang lebih indah daripada manusia itu enggak ketemu kita. Coba lihat di dunia hewan. Sejelek-jelek manusia sama sengganteng-ganteng monyet, masih lebih bagus mana? Manusia. Coba lihat di dunia tumbuhan. Secantik-cantiknya bunga matahari sama ibu-ibu ini, cantik mana? Iya. Masya Allah, tidak ada makhluk yang lebih indah daripada manusia di dalam penciptaannya. Sama sekali nggak ada. Coba penjenengan nonton film Hollywood tentang alien. Ada nggak alien yang digambarkan lebih indah dari manusia? Nggak ada. Alien ini nggak serangga, gabungan manusia dengan hewan, pokoknya gambarannya kan ya. Subhanallah, tidak ada makhluk yang lebih indah daripada manusia. Ini yang harus kita syukuri. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mensyukuri. Ketika Luqman menerangkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, salah satu maknanya adalah, nak, Allah itu yang menciptakan kita, memperindah rupa kita, maka janganlah engkau kufur kepadanya dengan menyembah selain Allah. Lawang Allah itu yang menciptakan kita kok, nak. Coba nak lihat hidungmu, Masya Allah, ini ciptaan Allah, nak. Lubangnya di bawah jumlahnya 2. Coba kalau hadap atas, nak, nek udan repot. Ini Gusti Allah yang menciptakan, maka lubangnya menghadap ke bawah. Cuma lubang kecil kayak begitu ternyata bisa untuk menyerap udara. Udara dimasukkan, masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, di dalam paru-paru dititipkan ke dalam darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh untuk daya kehidupan kita. Hanya Gusti Allah yang bisa bikin saluran kok serumit ini. Ini loh, nak, ada telinga. Bentuknya kok kudu kayak begitu? Coba telingamu itu ya diukir sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada galur-galurnya melungker-melungker masuk ke dalam. Di dalam ada kendangnya. Di dalam kendang itu ada saluran terhubung langsung ke otak. Coba ada suara gajah. Itu cuma getaran udara masuk ke telinga kita, langsung di kepala kita ada gambarnya. Badannya besar, kakinya jebuk-jebuk gitu ya. Telinganya lebar, hidungnya panjang. Kenapa? Masya Allah, Gusti Allah yang menciptakan ini. Coba lihat matanya, itu ya, cuma 2 bola kecil dimasukkan ke dalam lubang wajah, tapi dengan 2 bola kecil itu seluruh dunia bisa kita lihat. Masya Allah. Ini Gusti Allah yang semua menciptakan begitu luar biasanya. Diciptakan kita ini dari nutfah, dari hanya sepercik cipratan, dicampur oleh Allah menjadi alaqah, sesuatu yang menempel, melekat di dalam rahim, tumbuh terus berkembang menjadi mudghah. Mudghah itu gumpalan yang terus membelah. Dari gumpalan yang terus membelah Allah perintahkan, ada yang bagian atas jadi kepala, ada rambutnya. Itu padahal asalnya sama. Yang ke bawah ada kaki, ada kukunya. Yang ke samping ada tangan, ada jarinya.
Itu ya, yang di tengah ada perut, ada lambungnya, ada ususnya. Yang di atasnya ada dada, ada jantungnya. Yang di muka ada wajah, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Sama-sama lubang tapi beda-beda fungsinya. Gitu ya. Masya Allah, itu Gusti Allah yang bisa memerintahkan yang demikian, mengatur yang demikian. Gitu ya. Kemudian dari situ dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai idham, sebagai tulang-tulang yang membentuk rupa kita. Kita ini kalau nggak ada tulangnya, nggak ada bentuknya, Bu. Deledek. Terus kemudian dari tulang-tulang itu fakasawnal idhama lahma, oleh Allah Subhanahu wa taala dibungkus dengan serat-serat daging supaya kemudian bisa bergerak dengan aktif, supaya kemudian semakin indah rupa kita ini. Gusti Allah yang menciptakan ini semua, maka seorang manusia wajib selalu mensyukuri penciptaan yang begini indah ini. Kalau bercermin, berdoa apa, Bu? Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, matur nuwun, terima kasih, segala puji bagi Engkau, sebagaimana Engkau perbagus penciptaan kami, maka perindah pula akhlak kami. Masya Allah. Yang kadang-kadang kita ini bersyukur kurang. Bercermin itu wajahnya segede ini, yang kelihatan cuma jerawat sak titik di sini. Hanya gara-gara jerawat segini lupa bahwa wajahnya sebesar ini. Lupa untuk mensyukuri kadang-kadang. Ini jelas. Jadi dari segi penciptaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita tafakuri penciptaan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Segala sesuatu lalu kita baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, gitu ya, dan mengajari kita dengan perantaraan pena. Masya Allah, inilah kita. Tapi kalau cuma mengandalkan penciptaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakin pakai qaf bahwa kita ini semua kalah dari hewan. Kalau cuma mengandalkan soal penciptaan, nyuwun sewu, calon ayam di pasar namanya telur, banyak yang beli. Calon manusia dibawa ke pasar, do gila. Kalau ada keluarannya sapi dibawa ke Dieng, di perkebunan sayur itu bertrek-trek setiap hari. Kita bawa truk isinya keluaran manusia, disuruh putar balik, nggak kepake di sini, Pak. Gitu. Penjenengan tindak Hong Kong, makan di rumah makan Chinese food, itu ada sop sarang burung walet. Harganya semangkok 500.000. Padahal kok jenengan tanya, ini sarang burung walet itu dari bagian apanya, Thomas? Sarang burung walet itu dari air liurnya. Terus jenengan ngendika, mbok air liur saya saja. Diusir keluar. Kalau ada kenakalan remaja pada kambing, ada kambing jantan menghamili kambing betina tetangganya, pemilik kambing yang dihamili seneng apa susah, Bu? Seneng. Nah, kalau manusia, naudzubillahi min dzalik, beda. Jadi kalau sama-sama mengandalkan penciptaan, kita kalah dari hewan. Hewan bisa lebih mulia daripada kita. Itu kalau cuma mengandalkan penciptaan. Maka poin pertama ini tadi saya garis bawahi, selain mensyukuri penciptaan, kita ini harus sering-sering memohon hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, maka Dia yang memberi hidayah kepadaku, maka sering-seringlah mohon hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, mohonlah agar hidayah itu jangan sampai pergi dari diri kita. Maka kalau kita sedang sholat, kita selalu membaca di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kayak apa, Bu? Jalan yang lurus itu kayak apa? Enggak belok-belok, belum tentu. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus, belum tentu jalan yang mulus.
Kita kadang membayangkan jalan lurus itu bebas hambatan, tidak ada aral melintang, tidak ada onak dan duri, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam, semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, pokoknya powena. Kata orang Jombang, powena. Kata orang Blitar, penomuak gitu. Beda. Jadi Masya Allah, ini ternyata Gusti Allah sudah menjelaskan kepada kita jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai Gusti Allah, bukan jalannya orang yang sesat. Kalau begitu kita ketemu jalan yang lurus itu di mana? Di dalam Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu istrinya hidayah Allah. Isinya cerita tentang orang-orang yang diberi nikmat, isinya tentang orang-orang yang cerita tentang orang-orang yang dimurkai, isinya juga cerita tentang orang-orang yang sesat. Clear, Quran itu hidayah, maka salah satu bukti kalau kita ini doanya di dalam setiap surat Fatihah kita baca dikabulkan, salah satu bukti doa itu dikabulkan, kita seneng buka-buka Quran, maca Quran sak maknane, menyimak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Siratal mustaqim itu seperti dikatakan Nabi Isa alaihi salam di dalam surah Maryam, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim, bahwasanya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku, pencipta kalian, pemberi rizkiku, pemberi rizki kalian, pengatur segala urusanku, pengatur segala urusan kalian, penguasaku, penguasa kalian, pendidikku, pendidik kalian, maka sembahlah dia semata-mata. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu lurusnya kepada Allah. Kalau di dunia skenarionya bisa macam-macam. Ya saya kalau di desa-desa itu kadang-kadang ibu hamil suka baca surah Yusuf sama surah Maryam. Itu kadang-kadang saya tanya, Bu, lah kok lemen baca surah Yusuf sama surah Maryam king nopo? Kata mereka, katanya kalau anaknya lahir, biar kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik kayak Siti Maryam. Lalu saya tanya, loh sampean pengen apa Bu? Anak sampean lelakone kayak Nabi Yusuf, lelakone kayak Siti Maryam. Kaget. Dia mboten Ustaz, kalau bisa lelakone ya kayak Nabi Sulaiman. Nah kok milih? Nah, itu sak paket Ibu. Kalau wajahnya kayak Nabi Yusuf, lelakone kayak Nabi Yusuf. Berat loh itu. Kita ini kadang-kadang cuma ingat gantengnya, padahal ganteng itu banyak resiko. Resiko pertama disayang orang tua, resiko kedua didengki saudara, resiko ketiga dibuang ke sumur. Hati-hati yang ganteng mas-mas, resikonya berat. Resiko keempat apa? Ditemu orang tapi dijual sebagai budak. Itu istilah modernnya human trafficking, perdagangan manusia. Resiko berikutnya dijadikan budak. Resiko habis jadi budak, tumbuh dewasa, ganteng, digodain sama majikan. Nih mas-mas, kira-kira kalau digoda kayak Nabi Yusuf, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Gitu. Nabi Yusuf sobek belakang karena melarikan diri. Nah, kalau kata teman saya sobek samping kok iso? Ya saya tidak sesoleh yang sobek belakang, ya insya Allah tidak sebejat yang sobek depan. Ya tengah-tengah kan gitu. Ya yang penting masih sobek saya bilang. Yang bahaya itu kalau tidak sobek. Kok bisa tidak sobek? Dilepas duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Resiko selanjutnya difitnah sama yang goda, sampai di pintu tuannya datang. Itu wanita yang godain Nabi Yusuf itu luar biasa. Maka nanti disebut sebagai inna kaidakunna adzim, tipu dayamu sangat besar. Kenapa? Karena sampai di pintu itu sudah siap plan B.
Begitu suaminya terlihat, dia bilang, "Mas, apa balasannya orang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya, lah kok malah berbuat jahat sama aku? Kecuali dia itu harusnya disiksa dengan siksa yang pedih atau dipenjara aja, Mas." Itu luar biasa loh, Bu. Gugup, kegep, kepergok, tapi bohongnya lancar. Itu luar biasa. Loh, biasanya kita kalau kepergok kan biasanya ngomongnya nggak lancar. Misalnya naik pohon mangga milik tetangga, "Ngapain di situ, woi?" Konangan. "Oh, nyari kucing, Pak." "Buat apa?" "Bikin rujak." Nah, orang nyambung gitu kan. Ini ya Allah kok bisa gitu ya. Resiko selanjutnya orang ganteng gitu ya, masuk penjara. Sebelumnya gitu ya, dia disuruh keep rahasia, ternyata wanita yang godain Nabi Yusuf ini digosipin sama ibu-ibu dharma wanita kerajaan Mesir. Arisan-arisan itu ya, ngobrol-ngobrol. Oh, itu si Imro'atul Aziz. Ibu-ibu tahu apa terjemahnya Imro'atul Aziz? Apa, Bu? Oknum istri pejabat. Itu namanya Imro'atul Aziz. Kenapa kok tidak disebut namanya, Bu? Karena Allah itu maha santun. Kalau ada orang bermaksiat, gak punya malu, pamer maksiatnya, bangga dengan maksiatnya, ngajak-ajak orang untuk ikut bermaksiat, maka Allah akan sebut namanya. Karena ini orang gak punya malu. Contoh, tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab disebut. Tapi wanita yang godain Yusuf ini masih punya malu. Apa buktinya masih punya malu? Sebelum godain Yusuf, nutup semua pintu. Berarti masih punya malu. Iya kan? Iya. Maka Allah tidak sebut namanya. Allah cuma sebut Imro'atul Aziz, oknum istri pejabat. Nah, ini digosipin, si Imro'atul Aziz masa seleranya sama budak-budak, nggak level ya sama kita gitu. Nah, ibu-ibu biasa gitu kan. Si Imro'atul Aziz disebut begitu, tersinggung. Belum lihat sih budak saya kayak apa. Ayo coba ke rumah. Ke rumah disuguhi makanan gitu ya. Masya Allah, dikasih buah-buahan, ada pisaunya untuk ngupas gitu ya. Lalu Nabi Yusuf disuruh jalan di tengah mereka. Pagelaran busana di Milan dan di Paris kalah gitu. Nabi Yusuf lewat, semuanya itu hasyalillah. Ini bukan manusia kata mereka. Mereka ngiris jari, Bu. Dulu tuh saya kira ngiris jarinya gini. Hah? Gitu. Tak kira loh ya. Tak kira tuh ngiris jarinya. Hah? Gitu. Ternyata ngiris jarinya itu menurutku kan lakat ta'na, pakai tasdid, pakai lam taukid. Itu berarti ngiris jarinya begini. Bola balik dan ditekan dan tidak merasa sakit karena menatap sosok yang sangat indah. Kata Imro'atul Aziz, kan baru lihat sekali loh, udah ngiris jari. Lah aku lihat tiap hari, mana tahan gitu. Nah, subhanallah gitu ya. Maka Yusuf berikutnya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, saya lebih suka masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Masuk penjara, resiko selanjutnya berdakwah di penjara, resiko selanjutnya harus dilupain sama temennya. Jadi temennya yang disuruh nyebut, nanti kalau ketemu raja sebut saya ya, saya korban kriminalisasi gitu tuh. Itu lupa, Bu, 7 tahun lupanya. Bayangin dilupain temen 7 tahun kayak apa rasanya. Kemudian baru saat itulah Yusuf tampil ke pentas nasional kerajaan Mesir, jadi khazainil ard, jadi kepala bulog merangkap menteri pangan. Kerajaan Mesir, menteri perbendaharaan negara kerajaan Mesir. Begitu seterusnya sampai nanti level tertingginya Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ini gambaran jalan lurus. Ternyata jalan lurus bisa berliku-liku. Soalnya lurusnya kemana? Kepada Allah.
Di dunia skenarionya bisa macam-macam, tapi insya Allah Quran sudah menunjukkan kepada kita semua skenario itu nggak akan kita mengalami skenario lebih parah daripada para kekasih Allah di dalam Al-Quran. Yang gerah sakitnya nggak mungkin lebih ngeri daripada Ayub alaihissalam. Coba bayangkan yang dialami Nabi Ayub itu. Hari pertama seluruh kebunnya musnah. Hari kedua semua ternaknya mati. Hari ketiga semua anaknya meninggal. Satu persatu sampai hari ketujuh. Hari ketujuh dia mulai bersin, yang keluar darah dan nanah, badannya gatel, digaruk terkelupas sampai ke tulang. Sakit sudah tidak tertahankan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sisakan lisan dan hatiku untuk tetap berzikir kepadamu. Terbaring 7 tahun, tahun ke-7 istrinya mulai protes. Mas, pun 7 tahun loh mas, saya itu merawat sampean, sakit kayak begini. 7 tahun saya rawat, anehnya penjenengan gak pernah berdoa minta sembuh sama Allah. Kok cuma yang keluar dari lisan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Corongan diniku orang dongo. Kata Nabi Ayub alaihissalam, dek aku isin dek. Isin piye? Aku tuh pernah sehat 70 tahun. Lah ini baru sakit 7 tahun kok sudah minta sembuh, itu malu. Masya Allah ya. Itu yang dialami oleh Ayub alaihissalam. Jenengan Arab sugih, sak sugih-sugih jenengan, nggak bisa sundul sugih Nabi Sulaiman, nggak bisa juga sundul sugih Qarun. Nah kari milih jalannya Nabi Sulaiman atau milih naudzubillah seperti yang dialami Qarun. Ini yang soal sugih. Soal yang lain, mbak-mbak sing ayu menjaga kehormatan, ujiannya nggak akan seperti Maryam. Luar biasa. Saya makanya prihatin cewek-cewek Indonesia lihat pemain bulu tangkis Asian Games buka baju, langsung komentarnya di Twitter, rahimku anget. Ya Allah, dulu yang namanya Maryam itu didatangi Jibril. Jibrilnya itu datang dalam bentuk lelaki paling rupawan yang pernah ada di muka bumi. Ganteng sangat, bercahaya, gemerlapan, keren gitu. Jibril datang, apa yang dikatakan Maryam? Apa kemudian ini? Masnya enggak. Yang dikatakan Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu, semoga engkau orang bertakwa. Masya Allah. Ini ketemu orang ganteng itu dunia ngomong gitu. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini yang penting untuk menjadi catatan kita. Ya, apa yang mau dialami? Dialami ujian sebagai seorang ayah, gak mungkin lebih berat daripada Ibrahim. Ujian sebagai seorang pemimpin, gak mungkin lebih berat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini musuhnya serem, anak buahnya brengsek, kurang lengkap apa itu? Sudah musuhnya namanya Fir'aun, seremnya kayak begitu, anak buahnya namanya Bani Israel, kurang ajar kabeh. Itu kan tertekan atas dan bawah. Subhanallah. Jadi inilah jalan lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka yang pertama menjadi kekasih Allah, banyak tafakuri penciptaan, banyak mohon hidayah, sering-sering tadabbur Quran. Yang kedua, rumusnya kata Ibrahim alaihissalam, waladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah itu zat yang memberi aku makan dan yang memberi aku minum. Tidak mungkin bisa menjadi kekasih Allah kecuali kita yakin bahwa yang mengatur rezeki kita adalah Gusti Allah. Maka mas-mas, kalau penjenengan ditanyai kapan nikah, jangan dijawab, loh kalau sudah nikah istri mau dikasih makan apa? Yang ngasih makan bukan sampean.
Kata Nabi Ibrahim jelas, waladhi huwa yut'imuni wa yasqin, yang ngasih makan, yang ngasih minum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah itu menjamin rezekinya. Mungkin orang Indonesia karena tahu ada ayat ini, dabbah itu artinya binatang yang merayap-rayap perut dan dadanya kelangsrah lemah, itu namanya dabbah. Itu saja rezekinya dijamin sama Gusti Allah. Apalagi orang-orang yang oleh Allah disebut walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah, pasti lebih dijamin rezekinya oleh Allah. Wong lagu tentang rezeki itu judulnya cicak-cicak di dinding. Bu jenengan kalau jadi cicak, nek cicak itu jenengan padha wae ya. Itu cicaknya stres loh. Kenapa? Loh, makanan saya ya Allah itu punya sayap, bisa terbang kemanapun dia sukai. Saya nggak bisa. Loh, terus makannya gimana? Wong nangkep aja nggak bisa. Wong makanannya terbang, punya sayap. Tetapi cicak tahu tugasnya cuma diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang datang cicaknya apa nyamuknya? Nyamuknya. Yang datang orangnya apa rezekinya? Rezekinya, Bu. Masya Allah. Tugasnya itu berikutnya cuma hab lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Lo penjenengan itu coba tafakur. Nasi, sambal kecap, kerupuk. Wes saya pilihkan yang paling nelongso wis lah wis. Nasi, sambal kecap, kerupuk. Untuk memberi penjenengan makan nasi, itu apa penjenengan disuruh nandur pari dewe? Mboten. Siapa yang disuruh nandur pari sama Gusti Allah? Petani, bukan sembarang petani, Bu, yang disuruh menanam padi. Ketika penjenengan mau dikasih makan nasi sama Gusti Allah itu sekarang petani Vietnam. Oh, impor sih. Masya Allah, itu yang nanam padinya, yang membersihkan rumputnya, yang menyiangi, yang memupuk, yang merawat sampai manen, sampai kemudian menjemur, sampai giling, sampai masukin ke karung, sampai ngangkut ke truk, sampai truknya ke pelabuhan, dinaikkan ke kapal, sampai kemudian kapalnya berlayar, turun di Jakarta, diturunkan dari kapal, dimasukkan ke truk lagi, diangkut lagi, sampai ke kita di sini sudah lewat berapa tangan, sudah jadi jalan rezeki berapa orang. Masya Allah. Itu baru nasinya, Bu. Sambal kecapnya lebih dahsyat karena kecapnya banyak kedelai, delaynya impor dari Amerika. Pora luweh keren mana itu lauknya penjenengan itu, Masya Allah, ditumbuhkan di benua lain untuk sampai ke penjenengan naik kapal berbulan-bulan melintasi Samudra Pasifik. Itu baru kecapnya. Lo belum garamnya lo, Bu. Garamnya itu ditambang di Australia Selatan, diimpor ke Indonesia. Itu baru garamnya, belum kerupuknya. Memang bikinan Tasikmalaya, Bu, tapi tepungnya impor dari Cina. Paling Lomboknya sing ming cerak-cerak kene saka Srikayangan, itu ya, saka Bantul gitu ya, deket-deket sini. Ini makanya ngumpul satu piring itu nasi, sambal kecap, kerupuk, itu Vietnam, Amerika, Cina, Australia, Indonesia. Luar biasa. Gusti Allah kalau mau memberi rezeki kita itu lenekake ado-ado. Dikiranya kita ini menjemput rezeki itu jauh. Cerak, Bu. Nah, jemput itu kan namanya, jemput itu kan lebih dekat daripada perjalanan orang yang dijemput. Jemputnya yang bandara, habis numpak pesawat lagi dijemput, gitu kan? Itu karena kemudian Masya Allah, Gusti Allah itu ngatur rezeki untuk kita luar biasa. Bapak-bapak juga jangan dipikir rezeki itu sama dengan gaji. Siapa bilang wong banyak orang gajinya besar ternyata rezekinya kecil, dan banyak orang gajinya kecil ternyata rezekinya kecil. Lo tenan. Saya satu saat naik pesawat ke Jakarta, nggak kebagian tiket kelas ekonomi, Bu, belinya tiket kelas bisnis.
Yo dinikmati, alhamdulillah. Kadang-kadang di kelas bisnis itu lebih selamat. Kalau saya di kelas bisnis merasa lebih sedikit godaan. Karena kalau kelas bisnis nggak ketemu pramugari, ketemunya tantenya pramugari, pun rati sepuh-sepuh itu dong, itu ya senior. Itu sebelah saya bapak-bapak usia 50-an akhir. Itu saya disuguh, kan nyuguhnya pakai nampan, terus ada apa namanya, wadahnya cilik-cilik gitu ya, terus panganannya samplokan itu. Nah, saya ini wong desa anane enak sampai enak banget, telap-telap demenake gitu kan. Sebelah saya itu memegang gelas isinya air putih, memandang saya dengan tatapan senewen. Maka saya tanya, "Loh Pak, mboten dahar Pak?" "Enggak makan Pak," kata beliau. "Nasib pede." "Kok nasib dos pundi?" "Dulu itu muda pengen makan enak, enggak kuat beli dek. Sekarang kuat beli malah enggak boleh sama dokter." "Kok bisa Pak?" "Mau makan gurih kata dokter jangan Pak kolesterolnya, mau makan manis kata dokter jangan Pak diabetesnya, mau makan asin kata dokter jangan Pak hipertensinya, mau makan kacang saja loh dek itu jangan Pak asam uratnya." Saya bisi beliau, "Pak, sudah tahu penelitian terbaru Pak?" "Loh apa dek? Kacang itu ternyata menurunkan asam urat Pak." "Masa dek turun?" "Naik tau dek." "Turun Pak." "Turun gimana maksudnya?" "Dari perut turun ke kaki." Wow, sampean itu. Terus saya godani, karena ternyata setelah punya ngobrol, beliau direktur utama sebuah BUMN Bu, gajinya 200 juta per bulan. Loh sampean mau digaji 200 juta, tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan kacang. Ya mah ya gitu kan. Makanya saya godain beliau, loh bapak ini loh bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, nanti umur 60 pensiun gitu ya, di depositonya kumpul 20 triliun. Amin deh amin. Terus besok paginya wafat. Kok doanya jelek kok sampean gitu. Mboten doa Pak, cuma umpomo. Lah nek ngoten niku terus 20 triliun yang Bapak kumpulkan seumur hidup itu rezekinya siapa Pak? Bukan rezeki saya deh. Ya bukan wong Bapak wafat toh. Orang Jogja ini kejem loh Bu. Coba kalau ada orang meninggal, hari ini meninggal, memakamkannya besok. Keluarga mengumumkan, malam ini jenazah akan diinapkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum besok dimakamkan. Gitu kan biasanya ngendikanya gitu ya. Diinapkan, jenazahnya diinepke. Jenengan nek diinepke iki nang omahe dhewe apa omahe wong? Omahe wong. Nek nang omahe dhewe jenenge dudu nginep. Iya kan? Padahal itu rumah yang bangun yang meninggal ini. Dari batu bata pertama, pondasi pertama, kusen pertama sampai atap pertama, itu bapaknya ini yang meninggal ini yang kemudian bangun, baru wafat sekarang, belum pergi loh, belum dikubur loh, itu hak miliknya sudah dicabut. Ini malam ini bapak diinapkan, diinapkan kok piye? Padahal omahe dhewe loh itu. Ya Allah luar biasa gitu kan. Betapa kemudian fana sementara dunia ini. Iya ya dek ya, berarti rezekinya anak cucu saya dek. Belum tentu Pak. Wong Gusti Allah itu enggak kekurangan cara untuk nyebar yang 20 triliun itu ke orang lain kalau memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oh iya ya dek ya, terus piye dek? Ayo kalau begitu Pak, kalau bisa harta itu jangan ditinggal di dunia, mbok dibawa mati. Ya ndak bisa toh dek, harta kok dibawa mati? Bisa Pak, gampang caranya. Gimana caranya harta dibawa mati? Ustadz lain itu bilangnya harta itu nggak bisa dibawa mati, dek. Itu kan ustadz lain Pak, saya beda Pak. Nek menurut saya harta itu bisa dibawa mati. Caranya gimana? Dititip-titipkan aja Pak. Titip gimana tuh dek? Titip masjid, titip panti asuhan, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip madrasah, titip musola, titip panti asuhan, dan macam-macam itu. Titip mawon Pak. Duh, itu namanya infak toh? Iya. Loh infak itu bukan ngasih Pak. Yo ngasih juga boleh, tapi nek saya mending titip Pak. Maksudnya titip gimana? Ayo nanti titip, nanti ditagih di depan Gusti Allah. Ya Allah, kemarin titip ke Masjid Nurul Huda nyelesain Islamic Center J. Katanya kalau titip ngoten niku lipat 700 kali. Lah mana? Nah, kan gitu.
nanti di akhirat nagih kepada Gusti Allah, gitu ya. Monggo Bu, ora rugi, ora hilang. Justru itu bondo yang sejati yang bisa dibawa mati, itu yang kemudian dititipkan. Kok belok ke situ ya? Karena kita yakin bahwa semua rezeki yang ngatur Gusti Allah. Jenengan gak usah iri sama orang yang makanannya tampaknya lebih mahal dari jenengan. Makanan mahal rasane jarine enak, dimasak chef terkenal, itu bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan, yakin Allah yang bagi-bagi. Di Paris, di Paris, orang Prancis kalau bilang Paris kan gitu, itu ada chef namanya Chef Dudonyong. Itu Michelin bintang 3 plus Pak. Itu chef terkenal, panganane jarine enak, regane luaran. Kalau mau makan racian beliau tidak buka cabang gitu ya, harus daftar 3 bulan sebelumnya, inden tempat. Itu daftarnya bisa untuk beli motor kalau di Jogja. Nanti hari H datang disuguh, yang keluar pertama sopnya itu bening kayak kobokan. Nanti yang datang kedua itu appetizer katanya, itu kayak salad gitu Bu, pokoknya koyo suket-suketan sama godong-godongan digerujuk minyak zaitun. Wah, luwih enak pecel, mbok yakin. Lalu habis itu nanti keluar hidangan utama, itu isiran daging cuili, orang yang tengah gitu ya. Terus ada butir-butiran dedaunan nggak tahu apa, terus dikasih saus seret gitu. Apa ya enak? Mungkin Bu, tapi mbok saya yakin itu hanya enak kalau pas sariawannya nggak kumat. Dan nyuwun sewu, coba bayangkan ada petani di Gunung Kidul mencangkul sejak jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang bawa ceret isinya teh panas wangi sepet legi kental, ditambah di tenggoknya ada nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Bar macul silingke wedang diunjukke karo garwane gelegek. Habis itu makan nasi ketan ditaburi parutan kelapa, ora iso muluk dhewe wong tangane gupak, lendut gitu kan, disuapin sama istrinya. Masya Allah, nikmat. Hotel mahal, kamare enak, layanannya bintang 7. Itu katanya cuma ada satu di dunia, namanya Burj Al Arab di Dubai Bu. Itu semalam 350 juta. Apa nek nginep situ jaminan bahwa jenengan tidurnya nyenyak? Nah aku mesti orang nyenyak. Ngopo? Mikir bayari. Anak digratis ke? Mikir, mbok iki dikai mentahin. Lah gitu. Masya Allah. Bintang 7 cuma satu di dunia katanya. Padahal di Indonesia banyak punya obat sakit kepala. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu, anak pemulung Bu, bantalnya kayu, alasnya kerdus, selimutnya koran, itu lebih nyenyak. Apa buktinya lebih nyenyak? Digugah angel. Jenengan berarti lebih nyenyak gitu kan. Subhanallah. Itu yang namanya rezeki Gusti Allah yang bagi. Maka yakin duitnya sedidik durung tentu rezekinya luwe sithik. Wong di dunia ini lucu kok. Di Amerika itu ada maskapai penerbangan, pemiliknya itu punya hyperfobia. Hyperfobia itu artinya rasa takut berlebihan terhadap ketinggian. Dia punya pesawat ratusan unit, tapi nggak pernah berani naik pesawat. Wong wedi tenan nek karo yang namanya ketinggian itu. Di Jogja ini saya tahu ada pengusaha rumah makan omsetnya miliaran, neng ora iso turu neng kasur. Nek turu neng kasur boyoke loro. Maka tidurnya itu sudah dicoba, kasur kapuk randu, kasur kapuk kapas, kasur busa, kasur spring bed, dari yang atos sampai yang mendut itu sudah coba semua, tetap sakit punggungnya. Maka dia ini kalau tidur cuma pakai tikar pandan buatan muntilan. Spesifik. Diundang beri seminar di Jakarta tentang kewirausahaan sama Kementerian waktu itu Koperasi dan UKM. Bareng isi seminar diinepkan hotel bintang 5, melebu kamar, buka koper, ngelar kloso. Ya Allah gitu ya, pembantune ngekek. Pak mboten
sare nginggil. Ngoten malah memolok kan. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, setelah yakin bahwa rezeki itu Gusti Allah yang ngatur, maka ini nanti ndarani Ustaz Salimi marahi kendule nyambut gawe. Jangan. Justru karena kita ini rezekinya sudah dijamin, jenengan nyambut gawe jangan diniati ngambil rezeki. Jangan diniati minta rezeki. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin. Nek ngono nyambut gawe ini mergo ngapa? Golek ganjaran. Soalnya ganjaran durung dijamin. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira pasti masuk surga? Ndak, belum tentu. Nah, makanya kita bekerja itu ibadah. Jenengan nyambut gawe kok meng diniati gaji, maneman. Wong gaji itu meskipun gaji tidak dijamin, tapi rezeki sudah dijamin. Dah mboten sah diniati yang rezeki-rezekian, itu jaminannya Gusti Allah. Kalau listriknya mati berarti selesai ya. Ini listrik mati atau nggak kuat atau giliran? Nek giliran ya wis. Oh, ada genset. Kok ya dadak ada genset gitu. Jadi saya minum dulu ya Bu, minta izin ya. Aje. Nggih. Kasihan bapak-bapak di belakang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Desember sudah belum Ustaz? Apa? Tahun depan Ustaz. Menawi kalau mboten Ahad insyaallah. Nggih. Kalau Sabtu Ahad menika sampun ngantos Juli 2018 insyaallah. Kalau pas ada yang cancel alhamdulillah nggih. Tapi kalau ini saya libur keluar kota sampai tanggal 23 Desember. Libur luar kota. Tidak keluar kota, nenggo istri badhe lahiran. Alhamdulillah, nyuwun doanya. Kenapa? Mbak, enggak, maksudnya saya enggak keluar kota. Nggih, nggih. Tapi tetap dagang. Nggih. Deket-deket aja yang deket-deket. Sampai apa namanya? Pokoknya beres sampai akikoh sampai apa semua insyaallah. Cek. Sampun, Mbak. Oh nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Nardis itu. Nggih. Bismillah. Oh, soalnya. Yang soalnya yang belum. Sampun positif ya Bu ya? Beres sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai baru saja kita mengingatkan kita semua bahwa baru saja sinar syahidi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dari yang berjudul itu sejenak mari kita berdoa pada jemaah semua. Ibu, kita khususkan kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon HP Kelas baterainya kayaknya. hanya ini yang besar. Oh iya.
untuk ayah kita semua, guru kita semua. Allahu yarham Kiai Haji Sunardi Syahuri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa bil khusus ila abina Kiai Haji Sunardi Syahuri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma wasi' madkhalahu. Allahumma nawwir qabrahu. Allahumma ja'al qabrahu riyadatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khuffari niran. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga yang kita sampaikan tadi, Nabi Ibrahim berkata, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan asy-syifa kepadaku, yang memberikan kesembuhan kepadaku. Maka para mufassir mengatakan yang dimaksud di sini bukan cuma sakit dalam makna marid, tetapi seluruh musibah. Maka Allah yang menjanjikan untuk kita untuk mengganti yang lebih baik daripada yang kita kehilangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan pahala yang lebih besar lagi daripada apa yang kemudian kita berikan kepadanya. Di dalam surah At-Taubah, Rasulullah SAW diperintahkan meneriakkan syiar, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan, hai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah Allah pelindung dan pembela kami. Ayat ini menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dulu saya waktu kecil, waktu belum ngerti bahasa Arab, saya pikir qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Ini saya kira hanya iman kepada takdir. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah tetapkan bagi kami. Tapi kalau maksudnya tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang Allah sudah tetapkan bagi kami, itu kalimatnya dalam bahasa Arab enggak begitu. Kalimatnya dalam bahasa Arab la yusibana illa ma kataballahu alaina. Harusnya begitu. Tapi ayatnya itu bukan alaina, melainkan lana. Tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang Allah tetapkan untuk kami. Itu berarti maknanya tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah tetapkan pahalanya, ganjarannya, gantinya untuk kami. Jadi orang mukmin itu bukan cuma yakin bahwa musibah itu takdir, tapi orang mukmin itu yakin bahwa di balik musibah itu dia dapat jatah pahala yang banyak. Itulah kenapa ayat tentang musibah diakhiri dengan kata-kata wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar itu gembira, Bu? Satu, jenengan seneng enggak kalau ada yang bilang I love you? Tergantung ya siapa yang bilang.
Tapi umumnya kita senang kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu. Maka orang sabar pasti senang dapat berita gembira, karena Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Yang bilang I love you kepada orang sabar itu Allah. Yang kedua, jenengan seneng mboten kalau ada yang bilang aku akan selalu di sisimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku akan selalu bersamamu. Seneng mboten Bu? Seneng karena ada yang setia sama kita. Maka orang yang sabar pasti seneng, karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bapak-bapak nek nyambut damel, yang ketiga nyambut damel di tempat yang gajinya tidak terbatas. Seneng mboten? Gajian, mana gaji saya? Ambil sebelah itu gudang emas, isinya emas batangan semua, jukuk sakarpe gitu. Seneng kerja di tempat begitu. Mana gaji saya? Ini ceknya. Oh, kok ceknya dowo banget mas? Itu panjangnya tidak terbatas. Lah kok isi kosong? Isi dewe gitu kan. Seneng gak kerja di tempat kayak begitu? Seneng. Maka orang sabar pasti seneng, karena Allah mengatakan wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan tanpa batas. Yang keempat, jenengan seneng mboten kalau jenengan berprestasi terus dirayakan orang, kita enggak udu, tidak ego, tidak membayari, tapi kita kemudian dapat congratulation and celebration gitu. Seneng mboten Bu? Seneng. Maka kita akan seneng ketika masuk surga. Yang merayakan keberhasilan kita adalah para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah sabar. Malaikat itu enggak gumun sama ibadah-ibadah lain, dia gumun sama yang namanya sabar. Kenapa? Karena malaikat tidak didesain untuk sabar. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, salawatu min rabbihim warahmah. Dapat salawat, jaminan kebaikan dari Allah, dapat rahmat Allah, dapat wa ulaika humul muhtadun, dapat bimbingannya Allah. Tuh ganjarannya orang sabar kayak begitu. Maka sabar itu membahagiakan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Yakin yang ketiga, kalau mau jadi kekasih Allah, semua musibah pahalanya, ganjarannya, gantinya ada dari Allah. Yang keempat, waladhi yumituni summa yuhyin, dan zat yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Maka caranya jadi kekasih Allah yang keempat, banyak mengingat mati dan hidup sesudah mati. Karena mati itu berat Bu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Mati itu berat, seluruh rasa sakit dihimpun jadi satu. Dalam gambaran Rasulullah SAW, kamu bayangkan ada pohon berduri diletakkan di kain sutra, diblebet pakai kain sutra, kemudian pohon berduri ini ditarik dari kain sutranya. Apa yang terjadi? Kain sutranya robek-robek Bu. Itu gambarannya nyawa diambil dari badan. Maka subhanallah, yang namanya mati itu berat. Tapi yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Setelah mati ngapain Bu? Ke alam kubur. Bukan masuk kubur. Masuk kubur belum tentu. Contohnya yang meninggal di kecelakaan di laut dan sebagainya itu kan nggak masuk kubur. Tapi masuk alam kubur pasti. Semua akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu ada ujian. Pertanyaannya cuma 4. Sudah dibocorkan bersama kunci jawabannya sejak dulu, tapi tetap banyak yang gagal ujian. Pertanyaannya itu cuma man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Ya. Pertanyaannya cuma 4. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu? Mau kui. Kunci jawaban kita juga sudah tahu semua, tapi yang gagal ujian banyak dan nggak bisa remedi. Habis kubur apa Bu? Bangkit dari kubur itu lebih berat daripada kubur. Apa buktinya? Di surah Yasin itu ada orang kafir, itu dikuburkan disiksa, tapi disuruh bangun dari kubur, kaget. Ya wailana memba'atsana mim marqadina. Aduh, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Itu lo disiksa lo, padahal suruh bangkit, shock.
Maka yang namanya bangkit lebih berat daripada kubur. Habis bangkit ngapain? Mahsyar, kumpul lebih berat daripada bangkit. Matahari didekatkan sampai sejengkal, semua keluar keringat, panas, semua galau tentang dirinya masing-masing, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum berkhitan. Sampai Aisyah tanya, loh ya Rasulullah, mahsyar itu gitu loh? Iya. Loh apa nggak lihat-lihatan? Saking ribetnya urusan masing-masing pada hari itu, nggak akan ada yang sempat ngelihat orang lain. Coba bayangkan jenengan ada di sekitar gitu ya, hal yang seperti itu kok nggak sempat ngurusi orang, itu berarti urusan kita masing-masing sangat berat. Habis mahsyar ngapain? Hisab lebih berat daripada mahsyar, karena hisab ditampakkan semua amal, ditampakkan semua rezeki, nikmat. Lalu kita disuruh bandingkan nikmat Allah dengan amal kita. Udah keluar keringat dingin, kata Nabi ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai pundak. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang berikutnya habis hisab, wes pokoknya saya abot. Apa meneh nek mlebu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Maka yang keempat, kalau pengen jadi kekasih Allah, banyak-banyak ingat mati dan yang sesudah mati. Yang kelima, waladi atmau ayaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dat yang akan sangat aku harapkan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Loh kok Nabi Ibrahim tidak ngendika dan dat yang sangat aku harapkan untuk membalas amal solehku pada hari pembalasan? Karena Nabi Ibrahim tawadhu. Semua nabi dan rasul itu ucapannya dalam Quran tawadhu, tidak ada yang petentengan, tidak ada yang bangga dengan amalnya, tidak ada yang merasa bangga dengan ketaatan dan kesolehannya, tidak ada. Maka kita ini jangan sampai ikut jalannya yang dimurkai Allah. Contoh iblis, ono wong itu ngaji rajin, neng perasaannya kok selalu ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Na'udzubillah min dzalik, karena itu ucapannya iblis. Kalau kita ini ngajinya benar, makin ngaji, harusnya makin Rabbana dzalamna anfusana. Itu ucapannya Adam, makin sadar bahwa dirinya ini mendolimi diri sendiri. Kalau nggak diampuni, kalau nggak dirahmati Allah, maka termasuk orang yang rugi. Ada orang makin ngaji kok innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Itu ucapannya kira-kira Musa apa Qarun, Bu? Itu ucapannya Musa apa Qarun? Qarun. Nek seneng ngomong gitu, siap-siap blesek. Qarun itu dibenamkan ke dalam bumi. Tetapi kalau kita ingat Nabi Musa, ucapannya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Pokok intinya akhlak itu kata para ulama cuma dua. Yang pertama as-sidqu, artinya jujur. Yang kedua at-tawadhu, artinya rendah hati. Orang kalau punya dua akhlak ini, jujur dan rendah hati dalam dirinya, akhlak lain nak kumana, buahnya akhlak lainnya akan tampak pada dirinya. Karena sidqu itu bapaknya akhlak, tawadhu ibunya akhlak. Kalau bapak ibu ngumpul, akhlak yang baik yang banyak akan keluar. Tetapi kalau kemudian kita tidak punya sidq wa tawadhu, naudzubillah min dzalik, akan terlihat akhlak-akhlak yang jelek. Allah sudah menunjukkan semua orang-orang pilihan di dalam Quran adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu, yang tidak merasa soleh, yang tidak merasa benar sendiri, yang tidak merasa paling hebat sendiri. Karena perasaan biasanya berkebalikan. Yang merasa soleh biasanya salah, yang merasa salah biasanya orang soleh. Masya Allah. Makanya kita ini tidak boleh meremehkan orang lain, meskipun orang itu tampaknya sedang berada dalam maksiat. Loh, kita kalau nggak dapat hidayah Allah, jangan-jangan maksiat kita lebih ngeri daripada dia. Loh, kita tidak dapat bimbingannya Gusti Allah, jangan-jangan hawa nafsu kita lebih liar daripada kita. Kita kalau nggak dapat petunjuknya Gusti Allah, jangan-jangan kita kemudian lebih jelek daripada dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita tidak boleh meremehkan, karena kita tidak tahu apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Tidak ada yang jamin kita akan mengakhiri hidup lebih baik daripada
dia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita husnul khotimah. Rumusnya saya ringkas 5 tadi ala Nabi Ibrahim. Jadi kekasih Allah, 1, perbanyak tafakur penciptaan dan perbanyak minta hidayah. Yang kedua, selalu yakin rezeki itu jaminan Gusti Allah dan bekerjalah untuk cari pahala. Yang ketiga, yakinlah bahwa setiap musibah itu ada ganti lebih baik sekaligus pahala lebih banyak. Yang keempat, ingat mati dan hidup sesudah mati. Yang kelima, tawadhu, rendah hati apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ulayan tausiah dari Ustaz Salim Abdullah. Kalau dikatakan sangat rasanya tidak banyak. Dan saya tetap melihat jalan. Kok nggak berhenti ya, malah maju terus. Jadi kita tidak bisa memberi kesempatan juga untuk yang ingin menanyakan. Mudah-mudahan dengan penasaran ini Ustaz berkenan untuk bisa memberikan tausiah kembali. Amin, amin. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mesti terus dari minggu dengan berbagai macam kegiatan. Bagi yang baru pertama kali datang ke masjid ini, inilah masjid kami. Sesungguhnya ada masjid lain selain Jogja Karyan yang juga memberikan kegiatan. Silakan dimakmurkan, silakan diramaikan. Beberapa saat lagi kami juga akan mengadakan Nurul Huda Islamic Fair yang akan dimulai tanggal 18 November jam 8. Ada pembukaan bazar dan pembukaan nama. Kemudian hari berikutnya 19 November jam 19.30 ada workshop manajemen Masjid Nurul Huda oleh tim Masjid Jogja Karyan. Jadi masih anak buahnya Jogja Karyan. Kemudian Selasa 20 November, jadi dari mulai tanggal 18, 19, 20 ada parenting, tanggal 20-nya juga ada dongeng, dan akan berakhir nanti tanggal 22 November. Kalau saya sebutkan acaranya ini banyak sekali. Monggo silakan tulis nomor WA di buku tamu dan kami akan menginformasikan acara-acara kami berikutnya. Dan selanjutnya pengajian yang rutin Raudatul Huda ini setiap hari Sabtu minggu pertama. Jadi sebenarnya kami hari Sabtu minggu pertama pengajian rutinnya. Namun karena Ustaz Salim berpisahnya hari Minggu, maka kami mengikuti jadwal beliau. Walaupun pesannya sudah sejak mulai Januari, tapi kami adanya hari Minggu barusan hanya bisa hari Minggu. Dan ini kesempatan yang tidak ingin kami sia-siakan, maka ini adalah pengajian khusus kami. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Dewan Ikro, kepada bapak-bapak dan ibu. Ada lanjutannya Ikro. Ikro itu setelah jilid 6 ada Iqur'annya. Di sini lengkap dengan awal keluar tidaknya, dimulai bagaimana cara memulai dan memberhentikan bacaan kita. Silakan bisa dimiliki di Dewan Ikro. Dan kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ibu Yuni Catering, kepada Ibu Dewi Sopenir, kepada Ibu Dewi Catering Sumardi, kepada Pani Foto Video, kepada Rosi Konsep Travel, juga kepada Delis, dan kepada Taman Bina, juga kepada Paradis. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Semoga amal jariah untuk mereka semua. Dan kepada Ustaz Salim Abdullah, kami doakan panjang umur, sehat selalu, dan lebih bermanfaat lagi, lebih banyak lagi memberikan tausiah kepada kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada kehadiran bapak-bapak dan ibu. Selamat jalan sampai di rumah kembali, dan semoga setiap langkah memberikan pahala yang banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan kesenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berkenan jadi imam di sini maghrib. Kalau sudah ada imam tetap, Enggak apa-apa Ustaz, lahan ya. Ya? Ada oh ya. Apa kan ngomong kan? Coba